19 kok nggak ada ya? Bukan M. Wahyu Revido? Iya, Bu, itu, Bu. Oh, oke. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Sebentar ya, bahannya. Sudah ada di kolom chat, silahkan coba di-download teman-teman semua. Semoga filenya nggak korup ya. Kalau ada yang terkendala, boleh raise hand ya, dan menyampaikan kendala dalam mengunduh bahan perkuliahannya. Oke, saya akan share screen. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, oke, rekan-rekan. Ini adalah materi yang akan membahas mengenai metode benefit transfer ya. Kita hari ini selain membahas teori juga akan membahas contoh kasus, dan karena pekan depan saya juga diminta untuk mengumumkan akan ada kuliah umum yang insya Allah akan dilakukan bersamaan di seluruh kelas paralel. Untuk kuliah umum ini nanti akan diinfokan menyusul ya. Jadi hari ini adalah materi terakhir sebetulnya yang disampaikan di luar kuliah umum, yakni mengenai metode benefit transfer. Jadi kalau pada dua teknik valuasi sebelumnya, teman-teman satu metode itu diajarkan dalam dua pertemuan, yaitu misalnya TCM ya, ada sesi teori, ada sesi simulasi, dan selanjutnya hedonic price method itu ada sesi teori dan sesi simulasi. Untuk metode benefit transfer ini, insya Allah akan kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Nah, sehingga di sini ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai konsep dari benefit transfer, kemudian langkah-langkah aplikasi dari metode benefit transfer, kemudian tipe dari metode benefit transfer, beserta contoh kasus pengaplikasian dari masing-masing metode tersebut, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan ya, atau limitasi dari metode benefit transfer ini. Kita pertama akan membahas konsep, ya, seperti yang bisa rekan-rekan lihat di layar dan pada file yang sudah saya kirimkan, ya. Jadi berbeda dengan metode-metode yang sudah diajarkan sebelumnya, di mana valuasi itu kita lakukan didasarkan pada data primer atau data yang kita ambil atau kita collect dari lapangan, dari responden sesuai dengan kebutuhan yang mau kita valuasi. Benefit transfer merupakan metode yang menggunakan data sekunder ya untuk mengakses atau memvaluasi nilai ekonomi dari dari sumber daya alam maupun lingkungan. Sehingga metode ini disebut juga sebagai secondary valuation methodology karena tidak memerlukan pengumpulan data primer atau studi ekonomi primer. Kalau pada TCM atau HPM yang sudah diajarkan pada pekan lalu ya, maupun metode yang basisnya itu adalah market base ya, yang diajarkan pada penilaian 1 ya, di mana untuk melaksanakan atau untuk menjalankan metode valuasi tersebut, kita perlu mengambil data primer melalui aktivitas wawancara kepada responden yang memberikan penilaian terhadap SDAL. Di sini kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Ya, kita menggunakan nilai ekonomi yang sudah diperoleh dari studi-studi terdahulu atau dari literatur-literatur terdahulu untuk menduga atau mendekati nilai ekonomi dari sumber daya alam maupun lingkungan yang akan kita valuasi. Jadi kenapa dikatakan transfer ya? Karena kita mentransfer value SDAL dari kajian yang sudah dilakukan ya untuk menduga nilai dari sumber daya yang akan kita duga atau kita valuasi nilainya.
Ya, sehingga kalau pada metode lain kita perlu melakukan pengumpulan data primer, pada metode ini kita perlu melakukan pengumpulan data sekunder. Ya, data sekunder ini kita kumpulkan melalui kajian terhadap literatur ya yang relevan dengan sumber daya alam maupun lingkungan yang akan kita valuasi. Nah, di gambar di sebelah kanan ini ada contoh beberapa manfaat ya dari ekosistem lautan yang bisa divaluasi. Nah, kalau kita memiliki keterbatasan, tidak bisa menduga semuanya dengan metode yang didasarkan pada data primer, metode benefit transfer dapat menjadi opsi ya untuk menduga nilai ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan. Nah, benefit transfer digunakan dengan adanya pertimbangan kita punya keterbatasan. Ya, ketika kita memiliki limitasi atau keterbatasan dalam menerapkan metode yang didasarkan pada data primer, maka metode ini dapat menjadi alternatif ya, teman-teman ya. Tentunya kalau ditanya yang terbaik itu yang mana sih? Yang lebih akurat itu yang mana sih? Tentu saja metode-metode yang didasarkan pada data primer. Karena dengan mengambil data langsung dari sumber daya alam maupun lingkungan yang akan kita valuasi itu akan menghasilkan nilai yang sangat mendekati atau lebih mendekati ya dibandingkan metode benefit transfer ini. Namun ketika kita memiliki keterbatasan baik itu berupa waktu, berupa biaya ya ataupun kendala lain yang menyebabkan pengambilan data primer itu tidak dimungkinkan atau kurang memungkinkan, maka daripada nilai tersebut tidak kita valuasi atau kita tinggalkan dalam valuasi yang kita lakukan, maka sebaiknya kita bisa mempertimbangkan metode ini untuk mendekati nilai dari sumber daya alam maupun lingkungan yang akan kita valuasi. Nah, tentunya di dalam melakukan atau mengaplikasikan metode benefit transfer ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal, ya, karena seperti yang kita sama-sama sadari bahwa ketika kita merujuk ke data sekunder atau ke literatur, itu belum tentu kondisi yang ada pada studi di literatur tersebut dengan sumber daya alam maupun lingkungan yang akan kita valuasi itu berada pada kondisi yang serupa atau mirip. Ya. Nah, benefit transfer merupakan bentuk sederhana dari aplikasi studi yang menggunakan estimasi existing atau study site ya atau nilai sumber daya yang sudah diperoleh ya dari studi-studi sebelumnya atau dari literatur tadi untuk mengestimasi nilai SDAL di lokasi yang dianalisis atau kita sering sebut sebagai policy site. Jadi lokasi sumber daya alam yang mau kita valuasi, yang akan kita valuasi, itu kita sebut sebagai policy site, sementara kajian ya yang sudah menduga nilai sumber daya alam maupun lingkungan yang serupa, itu kita sebut sebagai study site. Nah, benefit transfer ini bisa merupakan aplikasi dari estimasi nilai, kemudian fungsi, ya, maupun data atau model yang dibangun dari suatu konteks yang mengadres pertanyaan valuasi SDAL yang sama. Nah, ini ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa benefit transfer ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi sumber daya alam dalam kondisi di mana ada keterbatasan, kurangnya waktu dan dana misalnya untuk mengumpulkan data primer guna mensupport penentuan nilai ekonomi SDAL secara utuh. Misalnya, dalam proses valuasi yang dilakukan dengan dengan dana dan waktu yang terbatas, seperti misalnya untuk penelitian mahasiswa ya atau untuk kajian-kajian lain yang memiliki keterbatasan yang sama. Misalnya teman-teman ingin mengestimasi atau ingin memvaluasi nilai sumber daya alam dan lingkungan di suatu kawasan yang cukup luas.
ya, sehingga dalam waktu teman-teman harus menyelesaikan skripsi atau tugas akhir yang mana waktunya terbatas ya dan dananya juga terbatas, apabila teman-teman tertarik nanti ya untuk melakukan kajian dengan menggunakan metode valuasi ekonomi dan dihadapkan pada keterbatasan tadi, dapat mempertimbangkan metode benefit transfer ini sebagai salah satu opsi, salah satu upaya ya supaya dapat menyelesaikan kajian atau penelitiannya dengan waktu yang tersedia, dengan dana yang tersedia, tapi tetap diusahakan seakurat mungkin. Ya, yang kedua adalah untuk menghasilkan preliminary estimasi nilai ekonomi SDAL. Jadi, apabila teman-teman tetap ingin menduga atau memvaluasi ya nilai dari suatu SDAL ini, kemudian tetap ingin melakukan dengan data primer, tapi untuk mendapatkan perkiraan, kira-kira nanti kalau nilai yang diperoleh itu sebesar sekian, apakah ini masuk akal atau tidak. Kita tetap bisa melakukan studi terhadap literatur atau terhadap kajian-kajian sebelumnya yang serupa untuk menduga nanti ya bahwa hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan data primer itu logis atau tidak. Misalnya kalau teman-teman ingin mengestimasi atau memvaluasi nilai sumber daya, misalnya ekosistem lautan dalam fungsinya sebagai nurturing ground ya, kemudian melakukan studi dengan data primer, misalnya dengan replacement cost, ya, kemudian sudah mendapatkan hasilnya. Nah, tapi untuk meyakinkan bahwa nilai yang kita hitung dengan data primer tersebut tidak bias, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan dalam pendugaannya, maka kita tetap bisa membandingkan dengan literatur ya sebagai pemberi sinyal bahwa nilai yang kita peroleh dalam studi data primer tersebut memang ya akurat ya, tidak terlalu menyimpang dari nilai-nilai valuasi nilai-nilai sumber daya yang sudah divaluasi di studi-studi lainnya. Ya, kemudian apabila valuasi ini dilakukan dalam rangka membuat kebijakan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, maka benefit transfer ini dapat menjadi metode ya yang cepat ya untuk menduga nilai sumber daya alam maupun lingkungan. Jadi pertimbangan kenapa seorang peneliti menggunakan metode ini adalah dari ketiga poin ini. Ya. Nah, tadi ketika kita mau menggunakan nilai yang diperoleh dari kajian lain, teman-teman semua, tentu saja kajian atau literatur yang menerapkan metode valuasi itu kan spesifik ya, spesifik lokasi, spesifik kasus sumber daya maupun lingkungan yang mau diteliti ya. Oleh karena itu kita di dalam mengaplikasikan metode ini, di dalam kita mentransfer value dari kajian yang sudah diperoleh tadi ya ke studi yang akan kita lakukan, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Ya, yang pertama, lokasi existing dan lokasi penelitian atau lokasi studi yang akan kita rujuk dengan lokasi penelitian yang akan kita valuasi nilainya itu sebisa mungkin memiliki kemiripan dalam kualitas ekosistem, ya, dalam kondisi lokasi, dan dalam karakteristik populasi. Jadi misalnya teman-teman ingin menduga nilai dari suatu kawasan ya yang memiliki nilai wisata, tapi memiliki keterbatasan dalam menduga nilai tersebut dengan metode valuasi yang didasarkan pada data primer. Kalau data primer kan kita menggunakan metodenya TCM ya teman-teman ya, Travel Cost Method, di mana dalam mengaplikasikan TCM kita perlu mengambil data data biaya dan data karakteristik sosial ekonomi dari pengunjung ya atau dari
wisatawan yang berkunjung ke lokasi atau kawasan yang akan kita valuasi. Nah, dan apabila metode tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka kita bisa mencari studi yang meneliti nilai wisata dari kawasan yang semirip mungkin dengan kawasan yang akan kita duga nilainya atau yang akan kita valuasi nilainya. Jadi apabila kawasan yang kita mau teliti ini adalah kawasan wisata dengan atraksi berupa air terjun misalnya, dengan ketinggian tertentu, dengan tipe tertentu ya, misalnya air terjun ini adalah air terjun dengan ciri-ciri dia itu lebar, kemudian punya kolam pemandian juga di bawahnya, punya juga kondisi lokasi yang mirip, akses jalannya mirip, jarak dari parkiran ke air terjunnya mirip, kemudian populasi wisatawannya mirip, itu kita bisa gunakan dengan pertimbangan bahwa studi site atau literatur yang kita rujuk itu memiliki kemiripan yang sangat mirip dengan lokasi yang ingin kita valuasi nilai wisatanya. Seperti itu. Menjadi tidak sebanding atau tidak mirip apabila kita membandingkan air terjun yang satu adalah air terjun yang besar, yang sudah terkelola dengan baik, yang memiliki akses yang baik, kemudian karakteristik wisatawannya itu adalah wisatawan mancanegara juga sudah banyak yang datang ke situ ya. Mau kita gunakan untuk menduga nilai wisata dari lokasi yang punya atraksi air terjunnya mungkin kecil, kemudian tidak ada kolam, tidak ada fasilitas, akses jalannya susah, wisatawannya itu hanya wisatawan lokal saja. Ya, meskipun sama-sama wisata air terjun, tapi karena karena populasi, karena kondisi ekosistem dan lokasi dari kedua lokasi yang ingin kita bandingkan ini berbeda, maka mungkin kurang tepat. Kita bisa mencari studi lain yang paling mirip, ya kondisinya paling mendekati dari lokasi yang ingin kita valuasi. Nah, apabila kita melakukan valuasi ini dalam rangka misalnya menilai dampak kerusakan begitu ya. Jadi apabila di satu lokasi itu ada pencemaran dan kita ingin mengestimasi berapa kerugian ya dari sumber daya alam dan lingkungan yang rusak karena adanya pencemaran tersebut, kemudian karena kita tidak memiliki cukup dana dan cukup waktu untuk melakukan studi primer, kita menggunakan metode benefit transfer, dan kita mencari literatur lain yang serupa, maka perubahan lingkungan tadi, kalau bisa, itu kita cari yang semirip mungkin. Jadi misalnya di NTB kemarin beberapa waktu lalu sempat viral ya bahwa lautnya itu tercemar oleh minyak ya, dan akibatnya ekosistem yang ada di laut tersebut, fungsi yang ditawarkan oleh ekosistem laut tersebut menjadi hilang, menjadi rusak. Nah, tapi kita tidak punya waktu, kita tidak punya dana, mungkin kita tidak punya kemampuan juga untuk melakukan studi primer ya di lokasi tersebut. Dan kita mencari literatur lain yang mirip. Ya, kita bisa mencari literatur yang serupa, mungkin di daerah lain atau di negara lain pernah dilakukan studi pencemaran ya di lautan. Kalau bisa yang mirip ya, sama-sama karena tumpahan minyak misalnya. Untuk skala yang mirip misalnya ya bahwa misalnya dampak dari pencemaran tersebut ini akan berpengaruh di laut dalam radius sekian kilometer ya, sebisa mungkin perubahan lingkungan di dua lokasi ini memiliki kemiripan. Ya, kemudian pastikan kalau kita meneliti dengan menggunakan metode benefit transfer merujuk dari literatur lain, pastikan bahwa literatur yang kita rujuk itu memang literatur yang reliable, yang bersumber dari literatur yang kredibel. Ya, jadi ketika kita merujuk suatu lokasi, suatu literatur ya yang dilakukan di lokasi tertentu, kita juga harus membaca dan mempelajari betul-betul apa yang dilakukan di literatur tersebut. Ya, jangan sampai kita merujuk
ke literatur yang misalnya menggunakan metode benefit transfer juga. Kalau bisa, literatur yang kita rujuk adalah literatur yang menggunakan metode yang primer ya. Dan kalau bisa kita yakinkan bahwa pengolahan data, perhitungan yang mereka lakukan itu dilakukan dengan cara yang tepat ya. Salah satunya adalah dengan melihat apakah literatur yang kita rujuk ini memang dipublikasikan oleh publisher atau oleh jurnal yang sudah diakui kredibilitasnya. Ya, karena semakin baik kualitas dari suatu tulisan atau suatu publikasi, ini kita yakini ya bahwa sebelum tulisan tersebut dipublikasi, metode analisisnya, metode pengambilan datanya, analisis yang dilakukan itu sudah melalui proses review oleh para expert dan bisa divalidasi ya bahwa studi tersebut sudah menggunakan metode yang tepat dan menghasilkan nilai yang terpercaya, yang reliable. Sehingga kalau kita merujuk studi yang menghasilkan nilai yang reliable, maka tentunya nilai yang kita duga di lokasi studi kita itu akan lebih akurat juga ya, akan lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Berbeda kalau misalnya kita merujuk ke jurnal yang dipublikasikan di jurnal yang misalnya kurang kredibel atau tidak jelas. Kita tidak yakin bahwa jurnal tersebut memang sudah melalui proses review yang detail yang dilakukan oleh para ahli ya, sehingga nanti ketika nilai tersebut memang ternyata tidak bisa dipercaya atau bias dari nilai yang sebenarnya, kemudian kita merujuk ya ke kajian tersebut, padahal kita ini melakukan kajian dalam rangka policy making yang sangat krusial demi keberlanjutan SDAL misalnya. Nah, itu kan nanti akan menjadi bias ya. Katanya garbage in, garbage out. Jadi ketika kita merujuk kepada literatur yang tidak kredibel ya, maka nanti hasil yang akan kita peroleh dari studi kita juga akan serupa. Sebetulnya tidak hanya di data sekunder saja, dalam data primer juga sama. Ya, dalam proses pengambilan data primer, ketika kita melakukan wawancara, kemudian teknik wawancaranya itu tidak tepat, sehingga responden memberikan jawaban yang terkesan asal-asalan, atau tidak betul-betul dipertimbangkan sebagai willingness to pay mereka misalnya, maka sama saja hasil dari wawancara kita, hasil dari valuasi kita juga bisa bias ya teman-teman ya. Jadi mereka misalnya responden menjawabnya tidak serius karena diwawancara dalam kondisi yang terburu-buru atau dalam kondisi yang sedang kesal, tidak mau betul-betul memvaluasi, maka ini juga bisa menghasilkan nilai valuasi yang bias. Ya. Nah, karena di metode ini kita menggunakan data sekunder, kita tidak bisa memastikan bahwa proses pengambilan data primernya itu seperti apa, maka kita berusaha meyakinkan ya bahwa metode kita ini sudah baik, sudah tepat, pengaplikasiannya sudah benar dengan merujuk ke literatur yang kredibel. Ya, atau misalnya jurnal atau buku yang dipublish oleh publisher yang memang sudah terkenal akan reputasinya yang baik. Ya, kira-kira seperti itu hal yang menentukan apakah metode benefit transfer yang kita lakukan itu bisa kita katakan reliable ya, atau bisa dipercaya atau tidak. Ya, nah dalam melakukan benefit transfer tadi ya, hal-hal yang mempengaruhi reliabilitas dari studi yang kita lakukan itu akhirnya menjadi isu yang harus kita perhatikan sejak awal. Ketika rekan-rekan memutuskan bahwa memiliki keterbatasan dalam menduga nilai SDAL dengan data primer, dengan pendekatan yang menggunakan data primer, dan memutuskan untuk menggunakan metode benefit transfer ini, harus ada beberapa poin atau beberapa isu yang kita perhatikan sejak awal. Ya, yang pertama adalah apakah SDAL yang akan kita teliti ini bisa kita bandingkan atau sebanding ya dengan referensi pada studi yang sudah ada. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bagaimana nature dari existing study dibandingkan dengan SDAL yang akan kita valuasi
ya tadi. Kalau kita merujuk ke suatu literatur, kita nggak boleh hanya melihat hasil akhirnya saja, ya. Kita nggak boleh lihat simpulannya saja, atau kita tidak bisa hanya melihat bagian pembahasan di bagian akhirnya saja, tapi kita harus baca dan mempelajari literatur tersebut betul-betul dari awal. Apa latar belakang dari kajian tersebut, nilai-nilai apa saja yang ingin diteliti pada kajian tersebut, ya, kemudian metode apa yang digunakan pada kajian tersebut, bagaimana proses penentuan responden, bagaimana jumlah sampel yang diambil pada kajian tersebut, ya. Jadi kita mau tidak mau harus mempelajari dari awal, dari latar belakang sampai ke simpulan, sampai ke saran dari kajian yang kita teliti, ya. Maaf, dari kajian yang akan kita gunakan untuk mentransfer nilainya tadi ke studi yang sedang kita lakukan. Ya, jadi kita harus lihat nature dari existing study, ya, atau dari studi terdahulu atau dari literatur yang akan kita rujuk. Ya, kemudian setelah kita tahu bagaimana nature-nya, maka kita akan bisa membandingkan dengan lokasi yang kita akan atau sedang kita valuasi. Ya, seperti tadi misalnya untuk kasus nilai wisata dari air terjun, ya, yang sedang kita baca ini literaturnya, ini merupakan lokasi wisata dengan atraksi yang berbeda skalanya, kemudian akses ke lokasi wisatanya juga berbeda, kemudian karakteristik sosial ekonomi dari wisatawannya juga berbeda, maka pasti penilaian yang akan mereka berikan itu berbeda. Ya, nah, apakah ini masih ada pada batas yang bisa kita toleransi, atau masih ada literatur lain yang lebih mirip atau lebih sesuai untuk kita bandingkan? Ya, ini menjadi pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam melakukan atau menerapkan metode benefit transfer. Ya, kemudian apakah kondisi baseline dari kedua lokasi yang dibandingkan ini sama atau tidak? Ya, khususnya tadi apabila kita melakukan valuasi dalam rangka melihat dampak dari kerusakan sumber daya misalnya, ya. Misalnya ada suatu lokasi lain, ya, yang pernah memvaluasi nilai kerusakan dari ekosistem laut sebelum dan sesudah adanya tumpahan minyak, ya. Kita mau gunakan studi ini untuk menduga nilai kerusakan yang ada di Laut Bima sana misalnya. Nah, apakah kondisi baseline dari kedua ekosistem tersebut sama atau tidak? Ya, jangan-jangan di studi tersebut, ya, ini dilakukan di lokasi yang memang awalnya saja itu sudah banyak tercemar, kemudian tambah tercemar lagi oleh tumpahan minyak. Tapi kalau Laut Bima, misalnya, itu merupakan lautan yang masih bagus, kualitasnya masih asri, ekosistemnya masih berada dalam kondisi yang prima, maka pasti kerusakan yang dihasilkan, meskipun tipe kerusakannya itu sama, nilai kerugiannya itu bisa jauh lebih besar. Sehingga kita juga harus membandingkan, ya, untuk kasus studi kerusakan misalnya atau dampak kerusakan, apakah kondisi baseline dari kedua lokasi yang akan kita bandingkan ini sama atau tidak. Ya, nah, secara ringkas ada 2 poin pertimbangan dalam melakukan benefit transfer, ya. Yang pertama adalah kualitas dari studi existing, ya. Misalnya kekuatan dari pendekatan studi yang digunakan, yang tadi, ya, bisa kita lihat atau bisa kita yakinkan itu dari kredibilitas publisher dari literatur tersebut, ya. Dan yang kedua adalah kesamaan dari SDAL pada existing site dengan assessment site. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari nilai SDAL yang sering diduga dengan metode benefit transfer, ya. Jadi ketika kita tidak punya kemampuan dana, waktu, energi untuk melakukan studi primer, maka untuk menilai nilai-nilai ini misalnya kita bisa melakukan metode benefit transfer.
Ya, ini artinya sudah ada beberapa studi terdahulu yang menduga nilai SDAL ya dalam fungsinya ini, misalnya sebagai fungsi rekreasi atau fungsi perikanan komersil ya rekan-rekan ya, dan nilai-nilai lainnya. Ya, nah yang juga perlu kita ingat ya bahwa tadi kajian yang sudah dilakukan oleh orang ya melalui literatur terdahulu dengan studi yang akan kita lakukan itu jarang ya ada yang betul-betul mirip atau betul-betul sama persis. Nah, sehingga apabila kita memiliki keterbatasan juga dalam menemukan studi literatur yang sangat mirip dengan nilai yang akan kita duga, maka kita bisa melakukan penyesuaian atau adjustment. Ya, misalnya tadi ketika kita mau membandingkan antara nilai wisata dari air terjun A dan B, ya, tapi kedua air terjun ini memiliki skala, memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, tapi kita nggak bisa atau kita tidak menemukan studi lain yang lebih mirip lagi dengan SDAL yang sedang kita valuasi atau sedang kita teliti. Maka kita tetap bisa menggunakan studi lain tersebut meskipun berbeda, tapi kita bisa melakukan adjustment atau penyesuaian ya untuk meminimalisir atau mengurangi perbedaan penilaian tadi yang disebabkan karena perbedaan nature, perbedaan kondisi sosial ekonomi ya dengan melakukan adjustment. Ya. Nah, untuk menentukan adjustment-nya ini seperti apa, ini juga perlu beberapa pertimbangan ya teman-teman ya, yang bisa dilakukan dengan kembali studi literatur. Ya, nah misalnya nih ada contoh nilai yang mau kita transfer ini adalah nilai dari ekosistem laut sebagai penghasil ikan. Ya, nah di lokasi yang sedang kita teliti ini misalnya ada di suatu kawasan di mana ya di Jakarta misalnya ya. Kemudian kita menggunakan literatur di tempat lain ya di mana metode penangkapannya itu berbeda. Ya, yang satu menggunakan keramba jaring apung misalnya, yang satu menggunakan jaring kapal ya. Nah, itu kan sudah metode ekstraksinya berbeda, pasti nanti hasil tangkapannya juga berbeda kan teman-teman ya. Nah, ini perlu penyesuaian. Jadi pada beberapa literatur ada yang membandingkan misalnya hasil tangkapan dengan metode A dan metode B. Nah, kita bisa bandingkan atau kita bisa rasiokan misalnya itu berapa banding berapa dan faktor tersebut kita adopsi di dalam penelitian kita untuk mengkonversi ya berapa valuasi di lokasi yang menggunakan metode perikanan tangkap yang canggih misalnya dengan di lokasi kita yang mana kita lihat ini metode penangkapan ikannya masih tradisional atau masih konvensional ya. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah aplikasi metode benefit transfer, apakah ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Silahkan langsung saja. Boleh open mic atau kalau mau raise hand dulu silahkan. Apabila ada pertanyaan terkait konsep ya, mangga, silahkan. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman terkait dengan konsep benefit transfer? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya asumsikan teman-teman sudah bisa memahami ya. Oke, kalau merasa sudah bisa memahami, mungkin saya mau tanya beberapa orang, apa pemahaman teman-teman dari pembahasan tadi? Di sini ada Afifah Mahdi. Iya, Bu. Oke, Afifah, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Bu.
Oke, kalau begitu Afifah mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman apa yang Afifah pahami terkait konsep benefit transfer mungkin dalam beberapa kalimat singkat ya. Boleh Afifah, silahkan. Iya Bu, pakai bahasa saya ya Bu. Iya, pakai bahasa Afifah. Benefit transfer itu dari yang saya tangkap itu metode valuasi menggunakan sekunder, menggunakan informasi sekunder yang didapat dari penelitian terdahulu. Nah, benefit transfer ini biasanya digunakan pada kegiatan atau studi yang tidak yang terkendala oleh biaya, terkendala oleh waktu, sehingga kesulitan mengumpulkan data primer. Jadi menggunakan data sekunder, Bu. Oke, itu saja Afifah. Terima kasih. Iya, Bu. Singkatnya begitu, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Oke, terima kasih Afifah. Iya. Selanjutnya saya coba tanya Poppy Lutfianti. Iya, Bu. Oke, Poppy. Apakah pemahaman Poppy sama dengan pemahaman Afifah? Atau ada yang mau ditambahkan mungkin tadi dari penjelasan Afifah? Mungkin dari penjelasan Afifah mungkin ada sedikit tambahan ya, Bu. Karena Boleh. yang disampaikan tadi menurut saya sudah benar, karena dalam melakukan penilaian menggunakan benefit transfer ini, kita mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Dan karena memang karakteristik dari yang objek yang dirujuk dengan apa yang mau kita nilai itu bisa jadi tidak sama, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga kita memperoleh nilai itu yang lebih akurat gitu. Oke. Itu saja, Poppy? Ada Ya, lagi? Udah. Oke, terima kasih. Selanjutnya satu lagi. Tadi perempuan-perempuan. Ghazali. Imam Ghazali. Ghazali Imam. Ya, Bu. Oke, Ghazali, apakah sepakat tadi dengan pemahaman dari dua temannya, ataukah ada yang ingin ditambahkan lagi, Ghazali? Sebenarnya ya kurang lebih sama seperti teman-teman tadi yang sudah dijawab, Bu. Ada yang ingin ditambahkan? Sebenarnya cukup, Bu. Kalau menurut Ghazali, yang Ghazali pahami, apa yang perlu diperhatikan ketika kita sebagai peneliti mau melakukan atau menerapkan metode benefit transfer ini? Untuk penilaian apa yang mau dinilai sama yang nyari rujukan itu memiliki ini, Bu, kemiripan dalam ini. Tadi apa ya tadi itu? Kualitas SDAL-nya sama kondisi lokasi sama karakteristik, Bu. Oke, ada lagi Ghazali yang mau disampaikan? Mau ditambahkan? Sudah, Bu. Oke, teman-teman yang lain semoga bisa paham juga ya. Saya tidak cek semua satu persatu, tapi karena tidak ada yang bertanya, di sini saya asumsikan untuk konsep itu bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu langkah-langkah aplikasi metode benefit transfer. Ya, nah teman-teman, jadi kalau kita rangkum tahapan yang perlu kita lakukan ya dalam melaksanakan atau menerapkan metode benefit transfer, ini bisa diringkas ke dalam 8 tahapan ini ya, di mana di setiap tahapan ini ada notes ya atau poin yang perlu kita perhatikan. Tahapan yang pertama adalah assess target situation. Jadi target ini adalah SDAL apa yang mau kita valuasi. Ya, tentu untuk menduga nilai dari target yang akan kita valuasi ini, kita juga harus melihat nature ya dari SDAL yang ingin kita valuasi. Contohnya tadi, kalau kita mau menduga nilai wisata dari suatu kawasan yang punya atraksi air terjun misalnya, kita harus lihat ini air terjunnya ini atraksinya ada pada skala yang seperti apa.
Ya, apakah oh ini ketinggiannya misalnya di atas 20 meter atau di atas 50 meter. Beberapa air terjun seperti yang ada di kampung halaman saya itu punya lebar yang cukup panjang. Jadi air terjunnya itu seperti tirai, ya. Nah, itu apakah punya keunikan atau punya atribut yang unik, yang melekat ya pada atraksi wisatanya misalnya. Kemudian seperti apa akses yang eh, yang ada menuju ke lokasi wisata tersebut. Ya, kenapa akses ini perlu kita pikirkan? Karena akses ini menjadi salah satu pertimbangan dari wisatawan dalam mengunjungi lokasi wisata yang akan kita valuasi nilainya. Ya, kemudian apalagi kira-kira tipe wisatawannya? Ya, kalau kita lihat ada nggak sih wisatawan mancanegara atau ada nggak sih wisatawan dari luar daerah gitu ya? Yang mana kalau dari luar daerah kan biasanya agak sulit ya kita lihat tanpa melakukan aktivitas wawancara. Tapi teman-teman juga bisa secara random atau secara acak melakukan aktivitas wawancara ya untuk memastikan apakah ada atau tidak nih wisatawan dari luar daerah. Tapi kalau dari luar negeri atau dari mancanegara kan kita bisa lihat ya bahwa kalau ada penduduk dengan ras yang berbeda dengan warga lokal itu mungkin ya pasti dari luar negeri lah datangnya. Gitu. Kalau misalnya ada bule yang tinggal di situ itu kan special case ya teman-teman ya, tapi biasanya kalau ada bule di satu kawasan wisata itu dia merupakan wisatawan mancanegara. Ya, nah hal-hal seperti itu karakteristik dari sumber daya alam dan lingkungan atau kawasan yang sedang kita valuasi ini perlu kita perhatikan di tahapan yang pertama ini. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi atau identify source studies available and select benefit transfer type. Ya, selanjutnya nanti kita akan melihat tipe-tipe benefit transfer ya, tapi di sini kita sebelumnya harus mengidentifikasi dulu ya literaturnya. Ada nggak nih literatur yang memvalue atau memvaluasi kawasan yang serupa, atau kalau ini nilai wisata, apakah ada studi tentang valuasi kawasan wisata yang atraksinya itu sama-sama air terjun, sama-sama dengan skala yang serupa, dengan akses yang serupa, atau ada tapi skalanya berbeda. Aksesnya berbeda, karakteristik wisatawannya berbeda. Itu kita kolek saja dulu semua studi tentang valuasi, tentang nilai ekonomi dari wisata itu bisa kita identifikasi, kita kumpulkan, kemudian baru kita periksa ya. Kalau misalnya ada studi yang sangat mirip, sama-sama melihat nilai wisata ya di provinsi yang sama, bahkan di kabupaten yang sama. Misalnya kalau di Kabupaten Bogor ini ada banyak air terjun ya teman-teman ya. Ada yang lokasinya di puncak sana, di Gunung Salak, ada yang di Gunung Salak Endah di dekat rumah saya misalnya, itu di Bogor ini ada banyak air terjun. Kita sebutnya curug ya. Nah, tapi curug-curug ini atau air terjun ini punya karakteristik yang berbeda. Tapi kebetulan kita menemukan literatur yang sudah mengkaji di lokasi yang sangat mirip. Misalnya hanya di desa sebelah atau hanya di kecamatan sebelah. Nah, itu berarti studi tersebut memiliki kemiripan yang cukup tinggi dengan studi yang akan kita lakukan. Nah, berdasarkan tadi kemiripan ya atau seberapa jauh perbedaan antara studi yang kita temukan dengan studi yang sedang kita lakukan, kita bisa menentukan ya tipe benefit transfer apa yang kita akan gunakan. Nah, kemudian dari perbedaan tadi yang selanjutnya kita assess ini ya, kita lihat adjustment apa yang bisa kita lakukan. Kalau ternyata berbeda ya di skala site-nya atau di skala atraksi wisatanya misalnya, atau di populasinya ya, atau di kedua-duanya sekaligus ya, kita lihat apakah kita bisa mengkonversi atau mengadjust. Kalau misalnya ini air terjun ketinggiannya 50 meter, kemudian yang akan kita teliti ini ketinggiannya 20 meter, apakah ini bisa kita konversi ya jumlah penilaiannya misalnya, apakah
keinginan membayar wisatawan dari air terjun yang tingginya 50 meter itu 2 kali lipat dari kesediaan membayar pengunjung untuk air terjun yang tingginya hanya 20 meter misalnya. Apakah bisa kita mengkonversi perbedaan tadi, perbedaan dari site-nya, baik itu dari skala misalnya ketinggian air terjun atau kelengkapan fasilitas, apakah bisa atau tidak? Ya, kalau bisa, adjustment-nya itu seperti apa? Apa pertimbangannya? Kemudian perbedaan populasi misalnya. Seperti tadi, populasi dari responden yang memberikan jawaban atau memberikan penilaian di lokasi studi existing ya, itu terdiri dari wisatawan lokal, wisatawan luar daerah, dan wisatawan mancanegara. Ya, apakah ini bisa kita gunakan studi ini untuk menduga nilai wisata di lokasi yang sedang kita teliti, yang mana pengunjungnya itu kalau kita perhatikan itu hanya warga sekitar. Ya, mungkin paling jauh ya dari satu kecamatan saja atau dari satu kabupaten yang sama saja. Tidak ada wisatawan dari luar kota, tidak ada wisatawan mancanegara. Ya, apa yang mempengaruhi perbedaan ini ya? Kenapa kita perlu mempertimbangkan apa sih bedanya wisatawan ini kalau datang dari luar kota atau dari luar negeri dengan wisatawan lokal? Ya, perlu kita ingat kalau di TCM, ini kan yang kita gunakan adalah travel cost ya, teman-teman ya. Travel cost ini menjadi proksi dari kesediaan membayar responden atau wisatawan terhadap nilai wisata yang ditawarkan di suatu kawasan. Kalau misalnya wisatawannya itu datang dari mancanegara, dibandingkan dengan wisatawan lokal, ini kan pasti penilaian mereka itu akan berbeda karena travel cost mereka atau biaya perjalanan mereka untuk datang ke lokasi wisata tersebut itu kan berbeda sekali. Kalau dari mancanegara pasti biaya yang dikeluarkan itu banyak, ya minimal biaya transportasinya juga pasti berbeda. Kemudian biaya akomodasi juga berbeda. Ya, kalau wisatawannya datang dari luar, mungkin mereka akan lebih nyaman tinggal di hotel dengan standar bintang 5 atau bintang 4, berbeda dengan wisatawan dalam negeri, apalagi wisatawan lokal yang mungkin tidak perlu mengeluarkan biaya akomodasi sama sekali, hanya mengeluarkan biaya transportasi saja. Ya, nah ini akan mempengaruhi penilaian. Dan apakah perbedaan ini bisa kita adjust atau tidak? Ya, nah kalau possible bisa misalnya dengan mempertimbangkan pendapatan per kapita ya atau rata-rata pengeluaran mereka itu bisa kita adjust, maka ya kita bisa melanjutkan dengan menggunakan studi tersebut. Ya. Nah, kemudian assess framing issues ya. Nah, apakah ada perbedaan dari valuasi yang dilakukan. Misalnya yang satu ini adalah dalam rangka penilaian kerusakan ya teman-teman ya. Yang satu ini dalam rangka kita hanya ingin memvaluasi saja berapa sih nilai dari ekosistem lautan. Ya, nah misalnya kalau kita ingin menduga nilai tangkapan ikan ya yang merupakan proksi dari jasa lingkungan atau jasa ekosistem ya dalam membesarkan ikan. Ya, kita menggunakan literaturnya itu literatur dari studi kerusakan ekosistem perikanan karena tumpahan minyak misalnya. Yang diukur di studi tersebut itu adalah kerugian atau ekosistem laut yang rusak karena adanya tumpahan minyak. Tapi kerusakan tersebut tidak bisa atau belum cukup menggambarkan nilai ekosistem tersebut. Karena dari tumpahan minyak masih ada ekosistem atau nilai yang tersisa, misalnya yang tidak hilang atau tidak rusak. Ya, nah apakah frame-nya atau kerangka dari studi yang sedang kita lakukan dengan studi yang kita rujuk itu sama atau tidak? Ya, nah ini yang perlu kita lakukan. Nah, kalau misalnya dari studi tersebut, dari studi tentang valuasi ekosistem lautan yang rusak karena tumpahan minyak itu bisa diduga, oh kerugian ini adalah 80% dari total nilai ekosistem lautan misalnya. Nah, berarti kan kita bisa duga ini 20%-nya
berapa atau 100%-nya itu berapa, sehingga total nilai ekosistem lautannya itu berapa. Ya, tapi kalau tidak, nah maka kita perlu pertimbangan nih, jangan-jangan ini tidak cocok, tidak bisa kita adopsi, karena kita tidak bisa mengkonversi atau kita tidak bisa mengadjust ya nilai yang diperoleh yang berupa nilai kerusakan tadi menjadi nilai ekosistem secara utuh. Ya, nah kalau kita sudah melewati tahapan-tahapan tadi, kemudian kita bisa melakukan adjustment, maka selanjutnya kita bisa menghitung, ya, kita bisa mentransfer nilai yang diperoleh di literatur ke nilai yang akan kita gunakan. Ya, kira-kira seperti itu tahapannya. Apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya? Mungkin ke depannya kalau ada pertanyaan, tidak perlu nunggu saya persilahkan, bisa langsung raise hand ya, atau langsung open mic kalau saya tidak sadar kalau teman-teman raise hand. Izin pertanyaan, Bu. Boleh, dengan siapa? Fasya. Fasya, silakan. Ya, terkait dengan konsep tadi, Bu, kan dibilang kalau benefit transfer itu tidak memerlukan pengumpulan data primer. Nah, tapi waktu ke tahap benefit transfer, ternyata kita harus tahu kondisi dari SDA itu, kemudian karakteristik populasi, berarti dalam benefit transfer ini harus nyari data primer juga ya? Kita bisa melakukan observasi, Fasya. Kan data primer ini dikumpulkan biasanya dengan proses wawancara ya, Fasya ya. Tergantung wawancaranya ini ke siapa. Kalau TCM berarti kan ke wisatawan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan market based approach, misalnya kita kan nanya ke pemanfaat dari sumber daya alam tersebut, ya kan? Nah, kalau di sini di benefit transfer ini memang kita mau tidak mau perlu melakukan observasi. Ya, sedalam apa observasi tersebut? Apakah misalnya mau mengumpulkan data tapi hanya ke pengelola wisata saja, tidak sampai ke pengunjung? Ya, itu kan berbeda ya, Fasya ya. Minimal kita melakukan observasi ya untuk melihat apakah situasi dari SDAL yang akan kita valuasi ini memiliki nature yang seperti apa, sehingga nanti ketika kita mencari literatur pembandingnya atau yang mau kita transfer tadi nilainya itu tidak terlalu berbeda, dan kita bisa yakin bahwa memang kita merujuk ke literatur ini karena mereka berdua ini, kedua kawasan yang sedang kita evaluasi ini memiliki kemiripan. Seperti itu, Fasya. Apakah menjawab? Berarti observasi itu dikatakan bukan data primer ya, Bu? Data primer yang dimaksud di sini adalah data untuk memperform atau melakukan metode valuasi yang lain, Fasya, seperti TCM, itu kan tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak melakukan wawancara ke wisatawan, kan? Halo, Iya, Fasya? Iya, Bu. Seperti itu, Fasya. Berarti kalau yang di benefit ini bisa dari pengelola gitu ya, Bu? Di sumber kedua. Bisa. Kita bisa tanya aja kan ke pengelola, Pak, pernah nggak sih ada wisatawan mancanegara nih yang datang ke sini? Atau apakah pernah ada Bapak menemukan wisatawan dari provinsi lain, misalnya dari Jakarta atau dari kota-kota besar lain? Ya, kira-kira seperti itu, Fasya. Baik, Bu, sudah dipahami. Oke, Terima kasih. sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau begitu saya lanjut ya. Oke, ini sebetulnya tadi sudah disampaikan ya teman-teman ya. Jadi karakteristik benefit transfer yang reliable ya. Kalau tadi itu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, di sini kita mengulang kembali ya bahwa ketika kita sudah selesai melakukan benefit transfer ini, misalnya untuk menekankan bahwa metode yang kita lakukan ini sudah tepat, kita bisa merujuk ke karakteristik-karakteristik ini. Ya, pertama kita memastikan, kita menekankan bahwa studi existing yang kita rujuk itu memang dari
literatur yang terbukti bahwa kualitas tulisannya itu baik, ya. Jadi baik itu dari datanya maupun teknik analisisnya, ya. Kemudian kemiripan tadi, ya, karakteristik populasi, karakteristik SDAL-nya itu kita tekankan bahwa memang serupa, ya, mirip tadi. Kalaupun berbeda, kita bisa tekankan, kita yakinkan bahwa kita sudah melakukan adjustment, yang mana adjustment tadi juga tidak sembarangan dilakukan, ya. Kita melakukan adjustment itu ada dasarnya, dan dasar kita melakukan adjustment itu juga bersumber dari literatur atau tulisan yang juga sama reliable-nya. Nah, kemudian salah satu pertimbangan dalam adjustment yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan adjustment dengan mempertimbangkan perkembangan, ya, perkembangan pasar pada existing study dan juga lokasi yang di-assess. Jadi apabila di kedua lokasi yang sedang kita amati ini, antara lokasi studi dengan lokasi yang sedang kita valuasi ini ada perbedaan atau ada perkembangan, ya. Misalnya studi yang existing ini menggunakan metode market based approach, ya. Kemudian market base-nya ini kan menghitung nilai produksi misalnya. Nah, nilai produksinya ini yang dilakukan di studi tersebut itu dihitung dengan cara mengalihkan antara produksi dengan harga. Ya, nah kita perlu lihat ini harga yang ada pada lokasi studi tersebut, ini harga kapan? Harga di mana, ya? Kemudian kalau kita bandingkan dengan lokasi yang sedang kita teliti, apakah ada perbedaan atau tidak, ya. Misalnya di existing study itu ini datanya adalah data tahun 2000. Ini kajiannya kajian lama tahun 2000, di mana di kajian tersebut misalnya produknya ini kayu, ya. Kayunya ini hanya dijual ke pengumpul di sekitar kawasan, yang mana pengumpul ini sifatnya adalah tengkulak, bertindak sebagai satu-satunya pembeli sehingga dia memiliki kemampuan untuk menekan harga. Tapi di lokasi yang sedang kita teliti, ini sama-sama yang mau kita nilai adalah misalnya nilai kayu, ya. Tapi di dalam proses penjualan kayu tersebut, pasar kayu tersebut itu sifatnya lebih kompetitif, ya, sehingga harga yang dihasilkan itu harusnya sih bisa lebih baik. Nah, apabila kita mempertimbangkan tadi, ya, perkembangan pasar antara existing study dengan lokasi yang kita assess, ya, ini juga bisa meyakinkan, ya, juga bisa semakin menambah akurasi bahwa dalam transfer yang kita lakukan, adjustment itu sudah mempertimbangkan perkembangan dari pasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe metode benefit transfer. Ya, secara umum ada dua tipe benefit transfer yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah unit transfer, yang kedua adalah function transfer. Nah, kalau unit transfer ini kita secara secara nominal menggunakan nilai atau unit value, ya, dari nilai sumber daya alam maupun lingkungan yang diperoleh di suatu kajian ke dalam kajian kita, begitu. Jadi kalau misalnya di kajian tersebut mendapatkan nilainya itu sebesar WTP-nya itu misalnya Rp5.000, maka 5.000 itulah yang kita adopsi ke dalam studi kita. Tentu saja kalau ada adjustment-adjustment itu kita kurangkan atau kita tambahkan atau kita kali atau kita bagi dari nilai yang 5.000 tadi. Nah, unit value transfer ini bisa yang sifatnya langsung kita adopsi maupun yang kita adjust. Ya. Nah, yang kedua adalah function transfer. Kalau function transfer ini yang kita gunakan adalah fungsi yang diperoleh dari studi lain. Ya, kita mengadopsi fungsinya, tapi nilai-nilai dalam fungsi itu kita gunakan nilai di lokasi yang sedang kita teliti. Nanti kita akan lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama adalah unit value transfer. Ya, jadi unit value transfer ini bisa dilakukan dengan mengadopsi secara langsung,
ya, nilai di study site ke nilai di policy site apabila kondisi kedua lokasi ini sangat mirip. Ya, bisa kita lihat kalau di kedua lokasi ini sama-sama ada gunung, sama-sama banyak pepohonan, sama-sama ada mata air dan aliran sungai misalnya, ya. Dan kalau kita lihat karakteristik populasinya sama, ada rumah yang kecil, ada rumah yang besar, kemudian jumlahnya kurang lebih mirip, ya. Kalau misalnya karakteristiknya ini sama persis, maka kita bisa langsung mengadopsi. Misalnya WTP untuk menjaga kualitas lingkungan di study site ini adalah sebesar Rp10.000 per bulan, maka kita bisa mengadopsi nilai Rp10.000 tadi langsung ke policy site atau di lokasi yang sedang kita teliti. Ya, tapi kalau setelah kita amati ternyata karakteristik kedua lokasi ini berbeda, yang ada di gambar bagian bawah kalau kita lihat sama-sama teman-teman semua, pohon yang ada di study site itu jumlahnya tidak sebanyak pohon-pohonan yang ada di policy site. Kemudian apalagi karakteristik populasinya, atau kalau kita lihat dari rumahnya yang ada di sebelah kiri, ini jauh lebih sedikit, ya, rumah-rumahnya dibandingkan dengan yang di kanan policy site. Kemudian kalau dari karakteristik sungainya bisa kita lihat di sini ada bendungan, sementara yang di study site itu tidak ada. Ya, jadi karakteristiknya ini berbeda antara study site dengan policy site. Nah, karena terdapat perbedaan ini, maka kita menerapkan adjusted value transfer. Ya, yang kita gunakan, yang kita transfer tetap value-nya atau nilainya, tapi value tersebut kita adjust. Makanya dikatakan sebagai adjusted value transfer. Ya, kalau yang tadi di study site 10.000 misalnya, yang di policy site ini karena pohonnya jauh lebih banyak, karena sungainya jauh lebih terawat, sudah dibuat bendungan, maka untuk mempertahankan kondisi ini misalnya kita duga pasti WTP yang ada di policy site ini akan bernilai lebih besar. Nah, kita perlu mengadjust. Adjust-nya itu dari apa? Kalau misalnya di study site ini populasinya hanya sedikit, misalnya di sini ada 4 rumah, ya, sementara di policy site ini rumahnya ada banyak, nah kita bisa membandingkan populasinya. Kemudian kalau misalnya, oh di sini pepohonannya jauh lebih sedikit, di sini pepohonannya jauh lebih banyak, nah kita bisa mengadjust penilaian dari responden tadi, yang ada di study site ke policy site. Ya, nah, jadi untuk mengadjust ya, sorry ini yang pertama dulu. Kalau kita mau mentransfer langsung tanpa melakukan adjustment, teman-teman ya, kita perlu menyesuaikan dari sisi luasan. Itu yang paling penting di unit transfer. Ya, jadi assessment site itu harus sama mirip ya dengan existing site. Jadi kalau di study site ini diperoleh bahwa nilai dari kawasan itu adalah sebesar $1.000 per hektar misalnya. Kalau di policy site yang sedang kita teliti ini luasannya adalah 5 hektar, maka kita harus mengalihkan antara nilai per hektar dengan luas hektar yang ada di policy site. Ya, paling itu karena kita betul-betul langsung mengadopsi ya value, unit value-nya yang ada di sini, yang ada di study site ini, langsung kita aplikasikan di policy site, hanya perlu penyesuaian dengan luas areanya saja. Ya, jadi kalau ini misalnya 1.000 USD per HA, ya, sementara di policy site ini adalah luasannya 5 HA yang sedang kita teliti, maka valuasinya atau nilainya ini adalah dengan mengalihkan antara 1.000 hektar tadi dengan 5 hektar, $1.000 per hektar dengan 5 hektar. Maka di policy site yang kita adopsi nilainya adalah 5.000 $5.000 ya untuk total 5 hektar. Ini yang kita lakukan kalau unit transfer tanpa adjustment. Hanya tinggal dikalikan saja dengan
luasan ya atau area policy site-nya. Nah, kalau ada adjustment tadi, misalnya ada perbedaan tingkat pendapatan antara study site dengan policy site. Kalau study site ini dilakukan di Amerika Serikat misalnya, mau kita gunakan untuk menduga nilai di Bogor atau di Tangerang misalnya, ya, itu kan karakteristik lokasinya sudah sangat berbeda. Nah, kita perlu melakukan adjustment, teman-teman semua. Nah, adjustment ini bisa mempertimbangkan beberapa hal, tergantung perbedaannya itu dari sisi apa, ya. Nah, yang paling sering itu adalah biasanya dari sisi income dan perbedaan exchange rate tentunya, karena di Amerika sana pakai US dollar, di kita maunya pakai rupiah, maka kita perlu mengalihkan dengan exchange rate dan income factor. Ya, nah selanjutnya pada beberapa literatur kita disarankan untuk melihat nilai transfer error, di mana nilai transfer error yang baik adalah di bawah 25%. Oke. Nah, misalnya ini untuk adjusted value transfer, ini kasusnya adalah untuk nilai WTP, ya. Jadi WTP ini menggambarkan willingness to pay atau kesediaan membayar dari penduduk ya atau masyarakat sekitar yang merasakan manfaat dari SDAL, berapa nilai yang bersedia mereka bayarkan untuk mempertahankan SDAL tersebut ya supaya tetap bisa memberikan manfaat bagi mereka. Nah, di sini misalnya WTP ini yang sedang kita teliti ini ada studi yang sudah melakukan ya dengan karakteristik SDAL yang dinilai itu mirip gitu ya, tapi yang berbeda adalah lokasi ya negara misalnya. Nah, di sini kita melakukan adjustment-nya itu adalah dengan mengalihkan. Jadi WTPP ini adalah WTP policy site, P-nya itu policy. WTPS ini adalah WTP dari study site, S-nya ini adalah study site, yang dikalikan dengan adjustment factor. Ini adalah adjustment factor-nya, ya, di mana penyesuaiannya ini dilakukan dari sisi income, ya, income di policy site dengan study site. Jadi di sini WTPS dikalikan dengan income dari policy site dibagi income dari study site dipangkatkan dengan nilai elastisitas permintaan untuk barang atau jasa lingkungan yang dikaji apabila informasinya diketahui ya. Tapi kalau tidak, beberapa literatur ada yang mengalihkan dengan rasio income saja. Ya, nanti saya akan tunjukkan contoh ya, contoh literatur yang menerapkan adjusted value transfer ini. Nah, kemudian, jadi misalnya kita sudah tahu nilai WTPS dari study site, kemudian selanjutnya kita cari data dari income level di populasi dan di study site, kemudian dari literatur kita bisa dapat nilai elastisitas permintaan, maka kita bisa menghitung nilai WTP di policy site-nya. Ya, nah beberapa studi tadi untuk melihat apakah adjustment yang dilakukan ini sudah tepat atau belum, ini biasa juga dihitung nilai transfer error ya. Transfer error. Nah, untuk transfer error ini sebetulnya beberapa literatur ini berbeda-beda ya teman-teman dalam menghitung. Ada yang menghitung transfer error dengan cara membandingkan antara WTP dari policy site dengan study site-nya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa harusnya transfer error ini menggambarkan apakah nilai WTP yang diperoleh dengan benefit transfer dengan nilai WTP aktualnya atau nilai WTP realnya itu berbeda jauh atau tidak. Ya, kalau berbeda jauh atau ada di atas batas toleransi, misalnya 25%, maka ini bisa dikatakan metode benefit transfer yang kita lakukan ini kurang tepat, ya, karena ini shiftingnya atau pergeserannya atau biasnya itu cukup besar, ya. Nah, tapi karena WTP yang realnya itu jarang diteliti, ya,
Justru kita kan melakukan benefit transfer ini karena kita tidak punya keterbatasan untuk menghitung nilai aktualnya, maka transfer error ini seringkali tidak bisa dihitung atau tidak dihitung, ya. Nah, ini adalah contoh kasus untuk menghitung adjusted value transfer. Nah, teman-teman kan sudah saya kirimkan filenya ya. Jadi dengan menggunakan rumus yang ada di slide ke berapa ini? Di slide ini, ya, silakan teman-teman coba untuk menghitung kasus yang ada di slide selanjutnya. Di sini ada hasil kajian mengenai nilai non-guna, ya, atau nilai keberadaan dari lahan basah di Amerika Serikat yang dihitung dengan menggunakan metode CVM dan mendapatkan WTP sebesar 28 US dollar per rumah tangga. Kemudian karena tentu saja karakteristik di Amerika dengan di Indonesia ini berbeda, kita mau melakukan adjustment dari sisi income per kapitanya. Nah, dengan data sekunder kita dapatkan income per kapita di Amerika adalah 50.000 US dollar per tahun, sementara di Indonesia adalah 4.000 US dollar per tahun. Kemudian nilai elastisitas pendapatannya di beberapa studi diperoleh nilainya adalah 0,035. Maka dengan teknik adjusted value transfer, tentukan berapa sih WTP rumah tangga di Indonesia untuk lahan basah serta berapa nilai transfer errornya. Saya berikan waktu kira-kira 5 menit ya bagi teman-teman semua. Silahkan coba dihitung. Kemudian nanti kita akan periksa bersama-sama. Ya, silahkan waktunya 5 menit dari sekarang.
Oke. Gimana teman-teman? Ada yang sudah menghitung? Sudah dapat hasilnya? Bu. Ada yang mau menyampaikan berapa? Ya, Bu. Bisa diulang, Bu. Suaranya agak putus-putus. Oke. Ainun sudah dapat hasilnya? Sudah, Bu. Berapa Ainun WTP-nya? Kalau untuk WTP saya dapat 25,6, Bu. Satuannya Satuannya dolar, Bu. US dollar per rumah tangga per Rumah tangga per tahun. tahun. Oke. Kemudian nilai transfer error-nya sudah dihitung juga? Transfer error saya dapat 8,46%, Bu. 8,46%. 46. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Saya untuk transfer error dapat minus 9%. Minus 9. Oke, Saya sebentar. 9% juga, Bu. 9%, oke. Saya mau share ini ya teman-teman ya. Panduan benefit transfer dari UNEP. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman boleh download file yang saya kirimkan di kolom chat. Sambil saya share screen juga ya. Jadi file yang saya kirimkan ke teman-teman ini adalah guidance manual on value transfer method for ecosystem services. Jadi ini literatur yang sudah banyak digunakan ya, paling banyak digunakan dalam mengaplikasikan metode benefit transfer. Nanti sebagai supporting material, teman-teman bisa baca lebih lanjut literatur ini ya. Di sini sudah diterangkan secara jelas ya tahapan, kemudian adjustment yang bisa dilakukan ya untuk benefit transfer. Nah, ini bahan kuliah hari ini juga beberapa poin merujuk pada literatur ini, dan kalau teman-teman ingin mendalami, boleh ya dibaca. Nggak terlalu tebal, cuma 78 halaman. Tapi saya ingin menekankan di sini terkait dengan tahapan ya, teman-teman ya. Jadi pada bagian adjustment atau adjusted value transfer ini, oke sebentar. Nah, dalam perhitungan transfer error ini ada di PPT halaman 55 ya. Jadi ini dia. Nah, untuk menghitung transfer error, seperti yang saya sampaikan tadi, ini transfer error ini intinya menggambarkan persentase perbedaan antara actual value dan transfer value ya. Jadi kalau kita melakukan metode valuasi dengan data primer untuk mendapatkan nilai WTP yang sebenarnya, kemudian di satu sisi kita juga melakukan metode benefit transfer untuk mendapatkan nilai WTP ya, atau yang bisa kita sebut dengan predicted value ya. Ini kan sebetulnya hasilnya pasti akan berbeda ya. Nah, hanya sebesar apa perbedaan antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang diprediksi tadi. Nah, perbedaan ini yang disebut sebagai transfer error. Jadi kalau perbedaannya itu atau persentase perbedaannya itu terlalu besar atau sangat besar, maka ini dikatakan transfernya itu kan terlalu error ya, terlalu besar, terlalu tinggi errornya. Ketika kita mentransfer dengan metode benefit transfer, dengan mengestimasi atau mevaluasi dengan metode data primer untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya, maka menghitung transfer error ini adalah dengan cara predicted value atau nilai yang kita dapatkan dengan benefit transfer dikurangi observed value ya, dibagi dengan observed value. Jadi kalau yang kita hitung itu 5.000 misalnya, tapi ternyata yang observed value-nya itu adalah 4.000, maka kan selisihnya 1.000 ya. 1.000 itu dari 4.000 adalah 25%. Nah, jadi
kalau 25% itu pada beberapa literatur dikatakan masih oke, masih bisa ditolerir ya, errornya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau lebih dari itu, maka ya bisa dikatakan sebetulnya benefit transfer yang dilakukan itu error atau gagal ya, menggambarkan nilai yang sebenarnya seperti itu. Nah, hanya di sini juga sudah disampaikan ya bahwa seringnya atau in most cases actual value-nya itu tidak diketahui ya, karena justru kita menggunakan benefit transfer ini adalah untuk mengatasi keterbatasan tadi karena kita tidak tahu berapa actual value-nya. Ya, tapi untuk studi sebetulnya untuk melihat apakah benefit transfer ini cocok atau tidak, kalau ada studi yang melakukan keduanya, maka nilai transfer error ini bisa dihitung, ya, dan kita bisa melihat apakah metode benefit transfer yang dilakukan itu sudah tepat atau tidak. Ya, nah di sini tapi sepertinya ada sedikit perbedaan antara yang di PPT ya dengan yang ada di literatur. Jadi pembaginya itu seharusnya observed value-nya ya atau actual value-nya, bukan predicted value. Jadi kalau di PPT, mohon maaf itu harusnya pembaginya adalah WTPS, bukan WTPP. Apakah bisa ditangkap yang saya maksudkan? Bisa, Bu. Saya? Oke, nah teman-teman nanti bisa explore lagi di literatur ini ya, sudah cukup jelas tuh disampaikan di situ, tapi kalau di kuliah ini disampaikan semuanya, itu akan cukup panjang ya. Oke, kalau begitu saya lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenai value function transfer. Ya, jadi berbeda dengan unit transfer tadi, kalau di unit transfer yang kita transfer atau yang kita gunakan dari literatur itu langsung berupa nilai, di dalam value function transfer ini yang kita gunakan adalah fungsi ya yang sudah diperoleh dari studi site-nya. Jadi sebagai contoh, misalnya di dalam suatu study site, itu sudah diduga nilai WTP sebagai fungsi dari karakteristik-karakteristik sosial ekonomi, sumber daya lingkungan yang mempengaruhi WTP tersebut, maka kita bisa menggunakan fungsi ini. Ya, jadi fungsi ini diduga dengan kasus di study site. Kita bisa mengadopsi fungsi ini di lokasi yang akan kita teliti, tapi kita memasukkan nilai X-nya, baik itu X1, X2, maupun variabel lain kalau ada variabel Y di sini misalnya, yang kita masukkan adalah nilai yang ada di lokasi yang sedang kita teliti atau di policy site. Ya, jadi kalau di bagan itu digambarkan seperti ini. Dari study site diperoleh value function ya atau fungsi yang mempengaruhi value dari suatu kawasan atau suatu SDAL misalnya, dan value function ini kita adopsi di policy site ya dengan data-data pendukung, kita masukkan data-data di policy site ini ke dalam fungsi ini untuk mendapatkan nilai dari kawasan atau sumber daya alam maupun lingkungan yang sedang kita teliti. Misalnya sebagai contoh di sini nilai dari suatu kawasan atau nilai wisata misalnya ya ini dipengaruhi oleh tingkat populasi, dipengaruhi oleh income, dipengaruhi oleh aktivitas waktu senggang ya. Nah, ini kan fungsinya diduga di study site. Kemudian kita memasukkan data populasi, data income, dan data leisure activities di policy site kita untuk menduga berapa sih nilai dari kawasan ini misalnya atau nilai wisata ini ya. Nah, seperti itu. Sebagai contoh di sini ini untuk WTP. Dan ini juga yang akan kita coba hitung ya dari kasus yang ada di slide selanjutnya. Ya, nah di kasus ini berdasarkan penelitian McClellan et al. Tahun 1992 diperoleh fungsi WTP rumah tangga untuk perbaikan kualitas air tanah adalah sebesar V sama dengan 3,0685 ditambah 0,06651 I ditambah 0,7878 L, di mana V ini adalah nilai guna
atau non guna per rumah tangga terhadap air tanah per tahun. Kemudian I ini adalah income atau pendapatan, satuannya US dollar per tahun. Kemudian L ini adalah dummy lokasi. Jadi bernilai 1 apabila studinya dilakukan di Amerika atau respondennya ini yang lokasinya di Amerika, dan 0 kalau di non-Amerika. Ini berarti studi yang dilakukan oleh McClellan ini melibatkan responden tidak hanya di Amerika saja ya semuanya, tapi juga di daerah lain karena di sini ada variabel dummy. 1 Amerika, 0 non-Amerika. Nah, yang kita adopsi dari penelitian ini adalah fungsinya. Jadi penelitian ini mungkin juga sudah menghitung nilai WTP-nya, tapi bukan itu yang kita adopsi karena terlalu banyak perbedaan misalnya dan dia sudah menduga faktor-faktor apa yang mempengaruhi WTP tersebut, maka yang kita adopsi di sini adalah fungsinya. Nah, dari fungsi ini kita bisa memasukkan nilai-nilai variabel-variabel ini yang ada di policy side kita. Di sini diketahui pendapatan rumah tangga Indonesia adalah 1,5 juta rupiah per bulan. Kemudian nilai kursnya adalah Rp11.000 per 1 US dollar, dan koefisien pendapatannya ini dalam $1.000. Berarti pendapatan ini, mohon maaf, ini sudah dalam $1.000 ya teman-teman ya, bukan US dollar tapi $1.000. Nah, tentukan nilai WTP per rumah tangga di Indonesia untuk kualitas air tanah tersebut. Jadi, kita memasukkan nilai I dan nilai L untuk kasus Indonesia ke dalam fungsi WTP yang diperoleh dari studi terdahulu. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah satuan ya, karena yang Indonesia ini pendapatannya adalah per bulan dan dalam rupiah, sementara yang fungsinya ini adalah dalam $1.000 per tahun. Nah, ini yang harus dikonversi. Ya, kembali saya berikan waktu 5 menit. Silakan teman-teman coba untuk mengadopsi fungsi ini ya, fungsi WTP ini dalam menduga WTP di Indonesia untuk perbaikan kualitas air tanah. Waktunya 5 menit, jam saya 9.20, kita kembali 9.25. Silakan teman-teman coba dihitung secara mandiri ya.
Oke, gimana teman-teman? Ada yang sudah dapat hasilnya? Halo? Suara saya masih terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya? Kok nggak ada yang jawab ya? Saya ketemu 112, Bu. 112, 11,9. 11,9. 12,138. coba. Teman-teman gimana tahapannya? Konversi pendapatan Versi tadi, Bu. pendapatan. Pendapatan Iya, 1,5 juta, Dikali income-nya 1,5 dikali 12. Ya kan? ya, Kemudian dibagi 11.000. 11.000. Ini 1,5 juta ya. Jadi dikali lagi dengan 1 juta. Ini berapa income-nya? 1.636. Berapa? 1.636. 1.636. Ini sudah USD ya, Ya, per tahun ya. Oke. Kemudian nilai ini langsung kita masukkan ke sini kan? Jadi I ini kan, teman-teman? ya, Oke. Kemudian L-nya berapa? 0. 0. Jadi ini nggak ada ya, hilang ya. Ya, Oke. Ini didapatnya jadi berapa? 111,9. 111,9. Ya. Sama semua? Sama, Bu. Oke, Sama, ini, Bu. ini USD ya, per tahun. Selanjutnya jangan lupa kalau mau dirupiahkan, karena ini kita di Indonesia, silakan dikalikan lagi dengan 11.000 ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti akan dapat dalam rupiah. Oke, nah ini yang harus diperhatikan ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Siapa nih yang duluan? Ladies first atau gentleman first? Mangga. Ladies first. Ladies-nya tadi Salsabila bukan? Iya, Ibu. Ini Gimana? itu di yang paragraf 3 kan koefisien pendapatan dalam $1.000 itu dibagi 1.000 dulu nggak, Bu? Yang mana? Yang kan diketahui pendapatan rumah tangga 1,5 juta per bulan. Terus dan koefisien pendapatan dalam $1.000 itu Oh, ini saya ya. nangkapnya dibagi Ini dalam $1.000 ini. Ya. ya. Jadi ini harus dijadikan 1.000, jadi 1,6 gitu ya. Ya, Bu, saya nangkapnya begitu. Oke, kalau seperti ini hasilnya berapa? Dalam dolarnya 3,18, terus diubah ke rupiah jadi 34.000. 3,18 3,18. USD per tahun sama dengan 34.951. Nah, ini rupiah ya. Oke, ya betul teman-teman. Ada yang harus diperhatikan ya di sini. Jadi tadi juga sudah saya koreksi sebetulnya bahwa koefisien pendapatan ini dalam $1.000. Ya, jadi I ini satuannya dalam 1.000. Ya, sehingga kalau kita mau masukkan I-nya, maka kita harus masukkan dalam satuan 1.000. Nah, tadi ini 1.600 belum dalam 1.000 ya, jadi kita bagi lagi dengan 1.000 untuk didapatkan ininya jadi 1,6 USD per tahun pendapatan per kapita. Ya, dalam 1.000. Oke. Tadi satu lagi yang mau bertanya, Maulana, apakah sama pertanyaannya? Iya, Bu, udah diwakilkan sama Sabil. Oke. Oke ya, tadi kalau nggak kita bagi 1.000,
nilainya pasti akan sangat besar ya teman-teman ya, bisa 30 jutaan. Dan kalau untuk di Indonesia, apakah iya sebesar itu? Ya. Nah, namun di sini perlu menjadi perhatian juga ya teman-teman ya, bahwa ini adalah kasus di tahun 1992. Ya, mungkin ada adjustment. Tentu kalau fungsi kan sebetulnya dia tidak ada pengaruh waktu ya teman-teman ya. Karena ini pendapatan zaman dulu dengan zaman sekarang juga pasti sudah berkembang. Hanya biasanya ada hal lain yang mempengaruhi ya, seiring dengan waktu yang sangat panjang itu biasanya apakah ada faktor-faktor lain gitu kan yang berpengaruh. Jadi fungsi ini apakah masih reliable kita gunakan sekarang atau tidak ya. Nah, beberapa literatur ada yang mengadjust fungsi ya, atau ada yang menambahkan literatur lain. Ya, jadi dia tidak hanya menggunakan satu literatur saja, tapi juga menggunakan literatur lainnya yang sama-sama relevan misalnya ya, sehingga literatur yang digunakan itu tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Nah, ini yang mengantarkan kita ke metode selanjutnya, ya, yaitu masih sama function transfer. Ya, tapi sekarang yang digunakan literaturnya itu tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Nah, ini disebut sebagai meta-analytic value function transfer. Jadi kalau kita lihat di sini, study site-nya itu tidak hanya satu ya teman-teman, tapi ada beberapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, nah metode ini ya merupakan metode yang mengestimasi suatu fungsi ekonometrik yang diestimasi dari beberapa literatur. Kalau yang tadi kita betul-betul mentransfer fungsinya, kemudian fungsi itu kita gunakan. Tapi fungsi ini kalau kita adjust lagi, ini disebut sebagai meta-analytic value function transfer. Jadi kita menduga suatu fungsi baru ya dengan menggunakan data dari beberapa literatur yang kita peroleh, yang tentu saja semuanya sama-sama relevan dengan policy site yang sedang kita analisis. Jadi dengan menambah literatur ini, artinya kita memperkaya data, kita bisa mendapatkan suatu model atau suatu fungsi yang lebih akurat karena melibatkan lebih banyak data, melibatkan lebih banyak karakteristik ya, sehingga function yang diperoleh ini diharapkan bisa lebih reliable, bisa lebih akurat seperti itu ya, karena kalau dari satu study site saja bisa saja ini bias. Dengan menambah literatur, dengan menambah referensi, ini tentu kita bisa memperkaya data, bisa melihat bagaimana pengaruh karakteristik lain yang sebelumnya mungkin tidak dipertimbangkan di satu fungsi sebelumnya. Ya, dan fungsi ini yang kita adopsi nanti dengan cara yang sama seperti yang tadi, kita adopsi fungsinya di policy site. Hanya tahapan untuk mendapatkan fungsinya itu yang lebih panjang. Kalau yang tadi kita langsung mengadopsi, kalau di sini kita sebagai peneliti mengumpulkan beberapa literatur, kemudian menduga fungsinya. Ya, nah untuk metode terakhir ini sesuai dengan kesepakatan dengan tim teaching, ini belum diajarkan untuk D3 ya, tapi teman-teman cukup mengetahui bahwa selain tadi function transfer yang langsung kita gunakan, kita juga bisa mengestimasi fungsi baru. Ya, ini disebut sebagai pendekatan meta-analysis. Oke, ini adalah ringkasan atau rangkuman ya dari tadi metode yang kita sudah pelajari. Yang pertama adalah single point value transfer. Kalau kita mentransfer value dari literatur ya menjadi nilai sumber daya yang sedang kita teliti tanpa adanya adjustment karena kedua lokasi tersebut karakteristiknya sangat mirip. Kemudian yang kedua adalah adjusted value transfer, ya kita masih menggunakan value dari literatur lain, dari site ya, dari study site lain yang memiliki kemiripan, hanya di-adjust karena ada perbedaan pada beberapa karakteristik antara study site dengan policy site.
Kemudian function transfer, yang kita transfer adalah fungsinya. Fungsi ini kan menggambarkan hubungan ya antara value atau nilai dari SDAL dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan kita menggunakan fungsi ini sesuai dengan karakteristik di policy site kita yang kita kumpulkan datanya melalui pengumpulan data sekunder, kita masukkan ke dalam fungsi yang kita adopsi tadi untuk mendapatkan nilai SDAL-nya. Terakhir adalah meta value analysis, yaitu kita mengkombinasikan several studies atau beberapa studi untuk menciptakan suatu model baru, kemudian model baru ini yang kita adopsi ya sesuai dengan karakteristik di policy site atau di lokasi yang sedang kita teliti. Ya, terakhir kelebihan dan keterbatasan dari metode benefit transfer. Ya, ini sebetulnya yang sudah kita ulang-ulang dari tadi ya, bahwa isunya adalah terkait dengan kualitas dari studi yang kita rujuk. Apakah studi ini diterbitkan dalam suatu jurnal atau dipublish oleh publisher yang memang terpercaya, yang melakukan proses review dengan benar, dengan baik, melibatkan expert, ya. Oke, kemudian terkait dengan kelebihannya ini adalah tentu saja ya bisa menyelesaikan keterbatasan yang tidak kita punya, ya tadi dari sisi biaya, dari sisi waktu, ya lebih murah, lebih cepat. Ya, kemudian dapat digunakan untuk screening awal ya, untuk menentukan apakah diperlukan studi valuasi yang lebih detail atau apakah studi valuasi yang kita lakukan secara primer itu memang nilainya masuk akal, tidak bias juga, ya. Tapi ini juga memiliki kelemahan ya teman-teman ya. Sekali lagi tadi karena kita menggunakan data sekunder, kita tidak bisa kontrol seperti apa data sekunder ini, literatur yang kita peroleh ini ya bisa saja bias ya karena ada perbedaan lokasi, tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisir hal tersebut. Ya, kemudian bergantung pada kualitas dan jumlah dari studi existing. Kalau misalnya yang kita mau teliti ini belum ada studi existingnya, belum ada studi terdahulunya, maka ya ini menjadi hambatan ya bagi kita untuk menerapkan metode benefit transfer. Karena kalau tidak ada secondary literaturnya, tidak ada secondary datanya, maka kita tidak bisa merujuk. Ya, mau tidak mau kita harus melakukan pengambilan data primer. Dan kalau ternyata dalam proses pengumpulan data primer juga terkendala, maka tentu saja secara keseluruhan penelitian kita juga bisa terkendala. Oke. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman cari nanti ya. Memang beberapa literatur ini cukup jadul ya, cukup lama. Bisa kita lihat ini dipublishnya di bawah tahun 2000 semua. Ya, tadi saya juga sudah kirimkan salah satu literatur di kolom chat, ya itu dari IPSI tahun 99 ya. Jadi yang terbaru mungkin teman-teman nanti bisa cari pada berbagai jurnal ya yang sudah banyak menerapkan metode valuasi. Tidak terbatas pada referensi ini sebetulnya teman-teman, cuma referensi ini adalah referensi-referensi yang di awal banyak menggunakan dan membandingkan yang memang meneliti tentang metode benefit transfernya. Jadi seperti yang tadi saya kirimkan, di metode itu dia memang melakukan valuasi secara aktual, maksudnya memang dengan data primer, dan juga melakukan dengan metode benefit transfer, kemudian dibandingkan. Dari situ bisa dihitung transfer error-nya, jadi ini adalah sebetulnya penelitian yang memang melihat ke metode benefit transfer itu sendiri. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sudah sangat banyak literatur tentang valuasi dengan time frame yang jauh lebih update, ya.
di atas tahun 2000, bahkan di atas tahun 2010 itu sudah sangat banyak, dan itu semua bisa dirujuk asal teman-teman tadi melakukan tahapan benefit transfer. Ya, membandingkan antara literatur yang diperoleh tadi, yang dipastikan berasal dari sumber yang memang terpercaya, yang kredibel, dan memiliki kemiripan yang harus kita analisis ya, teman-teman. Sebelumnya harus dilihat dulu bagaimana kondisi dari kawasan yang memang mau kita analisis tadi. Ini adalah beberapa sumber data sekunder ya untuk valuasi, jadi seperti fungsi, kemudian koefisien elastisitas, itu beberapa bisa diperoleh dari sumber-sumber ini. Nah, sebagai penutup, ya, transfer paling baik adalah transfer yang dilakukan penyesuaian. Tentu saja, sebelum kita melakukan penyesuaian, kita sudah harus mengetahui secara baik seperti apa nature, seperti apa kondisi dari site atau kawasan yang sedang kita teliti, dan seperti apa nature dari literatur yang sedang kita bandingkan ini. Ya, nah apabila ada perbedaan tadi, kita tinggal adjust ya. Adjustment-nya juga harus menggunakan metode yang tepat atau cara yang tepat. Ya, dengan melakukan review tambahan dari literatur untuk melihat apa pertimbangan kita melakukan adjustment ini. Nah, literatur yang tadi saya kirimkan juga beberapa di situ sudah ada adjustment apa yang dilakukan. Dalam guideline tadi sudah ada list ya adjustment apa yang bisa dilakukan. Dalam jurnal yang terakhir saya kirim di situ ada contoh aplikasinya ya. Kalau tidak salah di situ yang dilakukan adalah adjustment terkait income dan populasi. Nah, ini dia yang terakhir. Jadi saya sengaja menyisakan sedikit waktu di akhir untuk menginfokan bahwa ada kuis teman-teman yang dikerjakan secara take home. Jadi kuis ini tidak dikerjakan di sisa waktu kita yang tinggal 15 menit, tapi masih bisa dikerjakan sampai maksimal hari ini, sesuai instruksi dari koordinator. Secara total ada 6 nomor, ya, di mana nomor 5 dan nomor 6 ini bentuknya adalah hitungan, kemudian soal nomor 1 dan 4 ini lebih ke konsep dan teori. Ini semua teman-teman tuliskan di buku atau di kertasnya masing-masing, kemudian difoto atau di-scan, kemudian di PDF-kan dan dikumpulkan seperti pekan sebelumnya melalui PJ kelas. Boleh Randa atau Wahyu nanti dikumpulkan dan disatukan di dalam folder drive. Seperti biasa, folder drive harus ditutup maksimal pukul 23.59, yang menandakan bahwa teman-teman harus mengumpulkan kuis ini adalah di hari ini. Ya, maksimal nanti malam pukul 23.59. Silakan kalau ada yang mau menggunakan sisa waktunya untuk mengerjakan kuis ini, kita masih ada waktu 15 menit. Sebelum saya tutup, tapi kalau ada yang misalnya ingin mereview dulu, kemudian baca-baca dulu tadi literatur yang sudah saya kirim, baru mengerjakan di waktu luangnya di luar jam perkuliahan juga silahkan. Yang penting dikumpulkannya maksimal hari ini ya teman-teman semua ya. Terkait kuis ini, apakah ada pertanyaan? Kuis ini menjadi salah satu bobot penilaian tentunya ya. Ada yang mau ditanyakan? Randa, Wahyu, apakah sudah clear untuk kuis ini? Intinya sudah, Bu. Berarti nanti tinggal dibuatin drive, nanti dikumpulin secara kolektif ke ibunya kan, Bu? Ya, Maksimal seperti 23.59. betul, seperti kemarin Wahyu. Jadi memang mengumpulkannya nanti malam, tapi Wahyu boleh kirimkan ke saya besok pagi, atau nanti malam juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, siap, Bu. Baik, Bu. Ya, oke, teman-teman. Semuanya di PDF kan ya, kemudian namanya, formatnya diseragamkan saja, nanti Wahyu atau Rana boleh diumumkan di grup ya. Baik, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini bisa dilihat di file masing-masing ya, tadi soalnya atau pertanyaannya ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri?
Oke, kalau tidak ada, maka mungkin untuk pertemuan hari ini saya akan cukupkan ya. Terkait dengan kuliah umum pekan depan akan diinfokan menyusul melalui PJ kelas. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.